bagaimana kita di dalam hidup dan kehidupan ini kita bisa saja menjadi seorang pengikut, kita bisa saja menjadi seorang yang mengikuti atau yang menuruti kepada orang lain. Boleh saja. Di dalam beragama pun kita boleh saja mengikuti. Seperti ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Abu Hanifah, kita boleh saja mengikut paham-paham mereka. Tapi yang harus kita miliki sebelum kita mengikuti itu bahwa pendapat itu sudah kita ketahui dasarnya. Memang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak dibenarkan oleh Allah menjadi orang yang taklid buta. Yang taklid buta itu hanya menurut saja. Kita tidak paham, kita tidak mengerti apa maksudnya, apa dasarnya. Memangkah ini boleh atau tidak? Memangkah ini diperintah atau tidak? Tidak tahu sama sekali. Lalu kita mengikut-ikut saja. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebab kata Allah, pendengaranmu, penglihatan kamu, gerak-gerik hati dan pikiranmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun kita mengikut, kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu ikuti itu? Nah, sehingga kita ada jawaban. Kita ada jawaban. Setiap orang yang mengikut di dalam Al-Quran ditanya oleh Allah. Orang-orang yang sesat ini semua ditanya, kenapa kamu tersesat? Saya mengikut kepada siapa itu. Kenapa kamu mengikut kepadanya? Tidak tahu kita menjawabnya. Lalu orang yang tempat kita mengikut atau orang yang diikuti itu kan lepas tangan. Jadi kata Allah, orang yang diikuti mereka akan melepas tangan. Ya kenapa kamu mengikut saya? Saya kan tidak menyuruh mengikut saya. Itu nanti yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Dan ini yang dimaksud oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaranmu, penglihatan kamu, gerak kreatif pikiran kamu itu semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu tentu lebih diutamakan tujuan yang dimaksud oleh Allah ini dalam beragama. Ini yang paling utama maksudnya. Ini kalau dalam agama main pengikut saja. Sebab ini bapak dan ibu di Indonesia pun lebih beratui bantu aliran kepercayaan. Lebih beratui. Untuk di Jawa kita sakit banyaknya. Aduh agama tidak perlu sholat. Aduh agama membolehkan berzina. Aduh ikuti orang. Nah itu nanyalah. Ada orang mengikuti. Ada orang mengaku malaikat Jibril ditulisnya orang. Nah berat. Dikecil pakai orang menoleh. Ada orang bodoh-bodoh. Dari sekolah ini. Tapi bahkan namanya mengikuti. Kenapa? Karena mereka tidak mencari tahu. Mereka tidak mencari tahu kenapa mereka harus diikuti. Apa dasarnya? Memangkah ada dalam agama seperti ini, seperti itu? Sehingga salat berbahasa Indonesia ditulisnya jodoran. Ada orang mengaku nabi, rasul, ditulisnya jodoran dia, jodoran yakin
sehingga kadang-kadang kalau bisa lihat ini bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tak lalaki itu macam-macam dan bentuk-bentuk keyakinan, kepercayaan yang dianggap oleh orang itu sebagai agama, tapi sebenarnya bukanlah agama. Termasuk juga kita yang ada di Sumatera Barat ini, yang mengaku sebagai agama Ibrahim, yang dari Solo itu katanya dari Padang ini, dari Papua asalnya, dari Madu, Jabika, namun mereka mengaku sebagai orang-orang Islam yang paling Islam. Malah itulah agama yang paling benar, agama Ibrahim dan agama Muhammad, tapi agama Ibrahim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, jadi ini yang pertama diingatkan oleh Allah dalam ayat surat Al-Isra ayat 36. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kita. Lalu yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat 28. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingat kami, dan dia selalu hidup memperturutkan kehendak keinginan hawa nafsunya, dan adalah kebanyakan daripada urusannya atau pekerjaannya banyak yang melanggar batas. Yang kedua yang dilarang oleh Allah, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang hatinya itu lalai dari mengingat Allah. Jadi kalau diikuti orang ini biasanya teman karib dan kerabat, ataupun mungkin juga orang yang senior daripada kita, atau orang tua, ataupun guru kita. Jadi walaupun dia guru, walaupun dia kiai kita, walaupun dia barangkali senior kita, tidak boleh oleh Allah kita dilarang mengikuti kalau mereka itu sangat lalai, hatinya itu sangat lalai dari mengingat Allah. Jadi yang akan kita ikuti itu adalah orang-orang yang hatinya itu selalu dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lalai, tidak pernah dia hidup dengan memperturutkan kehendak keinginan hawa nafsunya. Sebab orang kalau sudah lalai daripada mengingat Allah, maka yang banyak dia turuti, dia ikuti dalam kehidupannya adalah kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan daripada urusannya, kebanyakan dari pekerjaan yang dilakukannya itu banyak yang melanggar batas. Jadi orang-orang yang banyak kerjanya melanggar batas, melanggar aturan, melanggar hukum, itu artinya orang-orang yang hatinya itu sedikit, sangat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada di dalam hatinya rasa bahwa apa yang dikerjakan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu disebut orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Jangan diikuti itu, kata Allah. Jangan diikuti. Kenapa? Karena wakana amruhu furuta. Karena kebanyakan dari pekerjaannya, urusannya, banyak itu yang melanggar batas, banyak itu yang melanggar hukum, melanggar aturan-aturan. Dia ingin berbuat sekehendak hatinya karena memperturutkan kehendak keinginan hawa nafsunya. Inilah dua hal di dalam ayat surat Al-Isra 36 dan surat Al-Kahfi 28 yang Allah melarang kita jangan sampai mengikutinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.